Tuhan, dengan setiap kami Tuhan. Sebentar kami mau Tuhan mendengarkan duduk diam Tuhan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah hikmat-Mu terus melimpah atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan bukan perkataan hamba-Mu Tuhan, tapi perkataan Tuhan. Biarlah pesan ini Tuhan boleh tersalurkan atau boleh diberikan Tuhan dengan Tuhan baik Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan setiap kami boleh menerimanya Tuhan dengan sukacita, menerimanya dengan benar Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kami boleh menikmati Tuhan janji-janji Tuhan di depan kami Tuhan. Kami tahu segala kuasa iblis setan dan kegelapan Tuhan. Kami tahu sejak dalam pujian penyembahan iblis sudah tidak tahan dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap tembok-tembok yang dibuat keakuan manusia saat ini Tuhan, kami robohkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan biarlah hati kami yang sudah Tuhan Kau baca Tuhan, biarlah Tuhan boleh ditanam Tuhan dengan benih-benih firman sehingga berbuah berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Mas Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Wow. Terima kasih buat para imam musik. Luar biasa, saya tadi duduk di belakang merasain hadirat Tuhan begitu dahsyat. Udah kayak live concert di sini. Keren banget. Dan puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, terima kasih sekali lagi buat Pak Sam, Pak Gembala, buat Amandi, buat para seluruh diaken, pengurus, para pelayan dan semua yang di GBRS ini. Atas kesempatan saya boleh melayani Tuhan kembali di tempat ini. Multimedia boleh tolong bantu. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini saya mau sharing firman Tuhan dengan tema hidup diberkati, bebas resesi, dan tanpa depresi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, sekarang ancaman resesi global. Di tahun sekarang, bahkan di tahun berikutnya, itu udah mulai kelihatan tanda-tandanya. Menimbulkan inflasi yang tinggi. Dengan begitu kondisi perekonomian dunia secara global, itu saya bilang akan sangat memprihatinkan. Bahkan beberapa pakar, beberapa media menyebutkan hal yang sama gitu. Dan saya waktu itu baca satu artikel, Menteri kita, Keuangan kita, Bu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa resesi telah mengancam banyak negara, termasuk negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, China, dan negara-negara di Uni Eropa. Dan inilah resiko gejolak global yang tidak terelakkan. Dan kita udah lihat dampaknya gitu kan ya. Dari bahan bakar, minyak, pertalite, pertamax, dan lain udah mulai naik. Harga-harga sembako udah mulai naik. Tapi Bapak Ibu, ternyata resesi ini di Indonesia itu presentasinya masih kecil. Nanti Bapak Ibu bisa cari di media. Dan kita perlu berdoa buat bangsa kita, buat pemerintah kita, Amen. biar mengambil keputusan dengan tepat. Amin. Yang mereka yang bekerja di luar sana, dan kebetulan saya bekerja juga di satu asosiasi dan berhubungan sama pemerintahan. Saya lihat begitu pemerintah tuh benar-benar mikirin rakyatnya gitu kan ya, untuk mencegah resesi ini. Dan berbicara tentang resesi, ini sebenarnya udah pernah terjadi di zaman dulu Bapak Ibu. Dulu pernah terjadi waktu di zamannya Ishak. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Kejadian 26. Di dalam Kejadian 26 ayat 1 dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Jadi dalam masa kelaparan segala sesuatu mulai mati secara perlahan-lahan. Gak ada tanda-tanda pertumbuhan apapun. Banyak hewan yang mati, manusia pun demikian. Saking parahnya kelaparannya. Dan waktu itu Ishak ada di sana, mengalami kelaparan itu. Dia berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri, keluarganya, dan pengikutnya, untuk pergi ke Mesir yang subur dan makmur waktu itu. Tetapi di ayat yang kedua, di Kejadian 26, Tuhan menampakkan diri pada Ishak dan berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau.
Secara logika ketika Ishak hidup di negeri yang kelaparan, dia pindah ke negeri yang lebih makmur. Supaya at least dia bisa terpelihara. Tapi Tuhan berkata lain, tetap tinggal di negerimu, aku memberkati engkau dan menyertai engkau. Apa yang dilakukan Ishak? Ishak taat. Dan dengan keyakinan penuh ia menuruti perintah Tuhan dan tetap tinggal di negerinya. Dan anehnya tanpa disuruh Tuhan, Bapak perhatikan nanti baca di ayat Kejadian 26, Ishak mulai menabur benih di tanah yang gersang pada masa yang penuh ketidakpastian. Hal itu membuktikan bahwa Ishak itu sebenarnya sepenuhnya percaya pada pimpinan dan janji Tuhan. Di pasal yang sama di ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bayangkan benih di tanah yang gersang, Tuhan jadikan lipat gandakan 100 kali lipat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Bahkan Ishak dan kaumnya, karena mereka sama sekali tidak terkena malapetaka, tidak ada suatu kejahatan apapun yang menyentuh umat Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, aku akan menyertai, aku akan memberkati. Jadi secara logika, mungkin di sini ada bapak ibu yang punya ilmu pertanian gitu kan ya. Gak mungkin deh masuk akal ya yang menabur di tanah gersang kering bisa berbuah dan 100 kali lipat. Tapi Ishak menabur dalam iman, dalam Tuhan. Mujizat terjadi karena tindakan iman. Bahkan dalam masa sulit, saat masa resesi yang dialami negeri itu, dan juga Ishak alami, berkat penyertaan Tuhan terasa lebih dalam, lebih indah daripada masa kelimpahan. Jadi diberkati pada saat masa kesukaran, pada masa resesi, itu udah terjadi pada zaman Ishak, Bapak Ibu. Kemudian resesi juga pernah terjadi di kepemimpinan Yusuf di Mesir. Setelah diproses Tuhan sedemikian rupa, Yusuf akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan pada waktu itu, kita tahu 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kurangan. Dan bencana kelaparan besar sedang terjadi melanda seluruh dunia. Bahkan bangsa-bangsa mendatangi Mesir untuk mendapatkan bahan pangan. Dan Mesir waktu itu menjadi negara superpower dan menguasai hampir seluruh dunia. Jadi negara yang benar-benar berkuasa, adidaya, dia punya semua pangan yang bangsa-bangsa nggak miliki. Nah, sebagai Perdana Menteri Mesir, Yusuf dikenal sebagai orang yang takut Tuhan dan sangat dengan Tuhan. Dan dia sudah mempersiapkan bangsanya jauh sebelum resesi terjadi, karena Tuhan sudah menyatakannya. 7 tahun kelimpahan kau simpan, pada saatnya nanti, pada 7 tahun kekurangan, kau sudah punya apa yang kau simpan. Oleh karena saya encourage saudara Bapak Ibu, saudara di tempat ini, kalau kita melihat resesi di depan sana, ini waktu kita untuk kita memiliki simpanan-simpanan. Ya, saya mau katakan, mulai kontrol keuangan kita gitu kan ya, secara praktis. Dan kita mulai tabur di dalam Tuhan. Boleh dibantu next. Dan saat ini saya mau ajak kita sama-sama belajar tentang hidup diberkati, bebas resesi, tanpa depresi dalam kitab Efesus 5 ayat 1-21. Saya akan bacakan ayatnya, Efesus 5 ayat 1-21. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan juga telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja jangan di antara kamu, sebab sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal itu tidak pantas
tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Amin. Karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Amin. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Amin. Boleh di next dia selanjutnya. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Anak terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Amin. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, dan semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Karena perhatikanlah dengan seksama, perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetap usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersorak bagi Tuhan dengan senang hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah kita dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Di dalam Efesus 5 ayat 1-21 ini, kita akan belajar 4 hal tentang kehidupan anak Tuhan yang pasti diberkati. Saya katakan pasti diberkati, bebas resesi dan tanpa depresi, Bapak Ibu. Boleh next slide ya. Pertama, hidup dalam ketaatan kepada Allah dan hidup dalam kasih. Bapak itu perhatikan dalam ayat 1 dan kedua di dalam ayat 5. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita perhatikan kata-kata jadilah penurut-penurut Allah, dan itu berbicara tentang ketaatan. Ayat kedua, hiduplah dalam kasih, dan itu berbicara tentang kasih. Jadi saya mau katakan bahwa ketaatan dan kasih itu sangat berhubungan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan, betul? Sehingga ia akan senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan saya ilustrasikan seperti seorang anak. Saya punya 2 orang anak di sini, Rebecca dan Samuel. Kalau anak-anak saya mengasihi saya sebagai orang tua, tentunya mereka akan berusaha menyenangkan orang tuanya dengan mentaati orang tuanya. Betul ya? Kita sebagai seorang anak, saya juga sebagai seorang anak. Ketika saya mengasihi papi mami saya akan berusaha mentaati mereka. Kemudian ilustrasi mungkin sebagai seorang karyawan yang bekerja. Ada orang karyawan yang bekerja karena ingin melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Jadi dia mengasihi tempat kerjanya, mengasihi pimpinannya. Maka karyawan tersebut akan menjadi karyawan teladan tentunya. Mentaati peraturan tempat kerjanya dan melatih pimpinannya, dan bekerja dengan excellent. Dan disitulah para karyawan-karyawan seperti itu yang akan mengalami percepatan, promosi gitu kan ya, dan juga multiplikasi, karena dia bekerja dengan sepenuh hati. Kemudian kita juga tahu Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 22 ayat 37-40, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama seperti itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan dalam Yohanes 13:34, Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Artinya, mengasihi Tuhan dan sesama dan saling mengasihi itu adalah perintah Tuhan yang perlu kita taati. Jadi ada 2 hal yang berbeda, Bapak Ibu. Pertama, kita mengasihi Tuhan, oleh karena itu kita berusaha taat
Kita berusaha menyenangkan hati Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Tapi hal yang kedua, mengasihi Tuhan dan masih sama kita, itu juga adalah perintah Tuhan yang perlu kita taati. Ya, seorang anak mengasihi orang tua betul, pasti akan berusaha menyenangkan hati orang tuanya dan mentaati orang tuanya. Akan tetapi sebagai orang percaya, karena kita tahu ini adalah perintah yang kita taati, kita tahu bahwa ketika kita sedang mentaati orang tua kita sebagai anak, artinya kita sedang menyenangkan hati Tuhan, kita sedang melakukan perintah Tuhan, kita sedang mentaati Tuhan. Dan sebagai seorang anak, kita nggak bisa milih mau dilahirkan di keluarga mana, Bapak Ibu. Saya mau dilahirkan di kerajaan di UK jadi anaknya Pangeran William dan Kate Middleton. Gak bisa, Bapak Ibu. Namun perlu diingat bahwa rancangan Tuhan buat kita sangat spesifik dan spesial untuk setiap orang. Dan rancangan Tuhan ada rancangan penuh dengan damai sejahtera dan harapan. Amin. Jadi dimanapun kau ditempatkan di keluargamu sebagai anak, itu adalah rancangan Tuhan yang indah buat kita semua. Amin. Yes. Mungkin ada anak yang dilahirkan di keluarga yang papa mamanya temperamen, suka marah-marah. Bertobat ya papa mama kalau misalnya suka marah-marah gitu kan ya. Dan again kita sebagai anak nggak bisa pilih mau dilahirkan di mana. Bahkan mungkin dilahirkan di keluarga yang broken home. Sorry, kita nggak bisa pilih di mana kita dilahirkan. Makanya kita melihat ada begitu banyak anak-anak bertumbuh dalam kekecewaan karena lahir dari keluarga yang broken home. Tapi Tuhan begitu baik. Ada begitu banyak orang-orang yang saya kenal yang broken home. Akhirnya dijamah Tuhan, diurapi Tuhan, dan menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih. Kebencian diganti dengan kasih, kebencian diganti dengan pengampunan, sehingga orang-orang tersebut merasakan kasih Tuhan yang begitu dahsyat dibanding orang-orang family-family yang penuh dengan kasih. Karena dia sebelumnya tidak mengalami kasih dari bapaknya, dari mamanya, tapi dia mengalami kasih Tuhan, sehingga dia sanggup, Bapak Ibu, mengalami kasih Tuhan dan melakukan semuanya untuk Tuhan. Dan mengasihi orang yang telah mengasihi kita, itu hal yang biasa. Dia baik sama kita nih, ya kita baik juga sama dia, itu biasa banget. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, mengasihi orang yang quote and quote misalnya sering memarahi kita, atau mengasihi orang yang telah mengecewakan kita, itu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Dan belakangan ini saya juga alami di tempat pekerjaan saya juga. Kenapa saya katakan itu luar biasa? Karena saya pun mengalami dan itu nggak mudah. Di tempat pekerjaan saya punya satu pimpinan, leader, dia orang Kristen. Jadi dia kadang-kadang suka ajak kita anak-anak orang-orang Kristen untuk berdoa, untuk sharing firman Tuhan. Tapi ironis ya, begitu selesai berdoa, ya pimpinan saya ini orang yang temperamen, suka marah-marah. Begitu saya berdoa, dia mendapati sesuatu yang gak sesuai ekspektasinya, yang membuat dia kesal, dia marah. Dia marah begitu dahsyatnya, gak kekontrol setelah berdoa. Dan di lingkungan pekerjaan yang saya sekarang bekerja, dia terkenal sebagai pimpinan yang temperamen. Kata-katanya, ya mungkin bukan Taman Safari, udah Amazon ya. Dan kata-kata kasar yang sering keluar dari mulutnya. Dan itu pun pernah dikatakan ke saya gitu. Sehingga saya pernah berkata, wow, baru kali ini saya kerja di tempat yang ini. Tapi di situ saya dilatih bagaimana saya bisa mengasihi orang yang telah menyakiti hati saya. Bayangin Bapak Ibu dikatain dogi gitu kan ya, dikatain stupid gitu. Selama saya berkarya kurang lebih dari 11 tahun, baru pernah saya dikatain stupid sama pimpinan. Dan saya selalu berdoa, Tuhan,
ampuni. Gak mudah Bapak Ibu. Begitu dihajar, diomongin, dimarah-marahin, kayak dikata-katain, ya sebenarnya bukan karena kesalahan saya, akhirnya dia pun mengakui setelahnya. Gak mudah. Tapi saya tahu, mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa. Tapi begitu mengasihi orang yang telah menyakiti kita, mengata-ngatai kita, mencela kita, itu luar biasa Bapak Ibu. Dan ini yang Tuhan mau. Seperti tadi saya katakan, kita mengasihi oleh karena kita mentaati Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan juga memberi perintah pada kita untuk mengasihi. Oleh karena itu kita pun harus taat. Jadi saya mengasihi pimpinan saya. Walaupun dia sangat temperamen, suka marah-marah, tapi saya tahu, saya mengasihi karena saya mau taat sama Tuhan. Dan di saat itu Bapak Ibu, saat kita melemparkan pengampunan, yang terjadi, mungkin begitu banyak teman-teman saya yang mengalami mental health issue. Begitu banyak mereka cerita ke saya, Pak, saya habis dari psikolog, saya nggak kuat Pak, dimarahin begitu dahsyatnya sama pimpinan. Ada yang mereka sampai buat cewek, ada yang mengalami sampai flek, saking stresnya dimarah-marahin. Ada begitu banyak mereka yang akhirnya resign. Jadi sekarang itu lumayan banyak, sekitar 40% resign karena pimpinan saya yang suka marah-marah ini. Mereka mengalami depresi, dia mengatakan, Pak, saya depresi, saya nggak kuat. Tapi saya bersyukur, Tuhan memberikan perintah kepada saya untuk saya mengasihi orang bahkan yang telah menyakiti kamu, kata Tuhan. Dan itu membuat saya kuat. Bahkan Jumat kemarin saya bertemu dengan pimpinan saya. Dia katakan seperti ini, Joseph, saya lihat kamu itu kompeten. Padahal sebelumnya dia mengatakan sebaliknya gitu kan ya. Kerjaan saya selalu dicari-cari kesalahannya. Kerjaan saya selalu kayak dijelek-jelekin gitu kan ya. Dia bilang, kamu kompeten. Kamu tahu nggak kenapa saya memarahi kamu? Itu supaya kamu menjadi major. Walaupun saya pikir itu alasan dia gitu. Terus Jumat baru kemarin, Yosef, saya mau angkat kamu untuk menjadi head of finance dan administration dengan kenaikan gaji sekian, dengan kenaikan benefit sekian, dengan hal-hal lain kenaikannya sekian. Di tengah masa sukar, ketika orang Shopee, saya sebut merek, ketika layoff, memecat begitu banyak karyawannya, ketika juga perusahaan-perusahaan besar lainnya mulai layoff gitu kan ya. Karena saya kerja di asosiasi di fintech, ada begitu banyak fintech yang berguguran. Ketika orang-orang sedang mencari-cari pekerjaan, Tuhan mempromosikan saya. Itu karena saya tahu saya melakukan bagian saya, yaitu mengasihi pimpinan saya. Tanpa depresi Bapak Ibu. Gak bisa dipungkiri, saya pun mengalami habis dimarah kok kayak aduh Tuhan gitu kan. Tapi kita bersyukur loh, punya Tuhan yang hidup. Ketika habis dimarahin, saya kadang-kadang pergi naik motor atau naik mobil. Saya bilang, Tuhan, saya curhat, Tuhan saya habis dimarahin Tuhan. Kenapa ya? Padahal saya nggak salah. Tuhan saya habis dimarahin nih, dikatain dogi lagi. Dikatain stupid lagi. Padahal saya nggak salah. Tapi saya bersyukur karena saya punya Roh Kudus yang katakan, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Dan saat saya merilis pengampunan, saya tahu itu yang membuat saya nggak depresi, membuat saya nggak sakit mental. Dan inilah obat yang paling mujarab Bapak Ibu. Ketika kau hidup dalam kepahitan, ketika kau hidup dalam kekecewaan, jangan simpan itu. Lepaskan pengampunan. Niscaya kalau kau menyimpan itu, kau akan mengalami depresi yang sangat dalam. Seperti teman-teman saya yang udah pada resign itu, dia katakan itu, saya depresi Pak.
Kemudian berlanjut Bapak Ibu, artinya kita sebagai keluarga, kita perlu tahu bahwa kita mengasihi Tuhan. Oleh karena kita mentaati Tuhan. Dan kita tahu juga bahwa ketika saya sampaikan juga tadi, kita mentaati Tuhan karena itu adalah perintah Tuhan. Oleh itu para istri dengar, tunduklah kepada suamimu, itu yang Tuhan mau. Sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Dan para suami, kasihilah istrimu. Janganlah berlaku kasar terhadap dia, itu yang kata firman Tuhan katakan. Dan untuk anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan kepada para ayah di tempat ini, saya mau katakan jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu di sini mengalami kekecewaan atau kepahitan. Istri mungkin kecewa atau pahit karena suaminya sangat kasar, sehari-hari, ringan tangan dan sebagainya. Mungkin juga suami kecewa atau pahit karena istrinya nggak tunduk sama suaminya dan melawan suami. Orang tua juga mungkin kecewa sama anak-anaknya karena nggak taat. Atau anak-anak kecewa atau tahu hati karena orang tuanya menyakitinya. Hari ini saya mau ingatkan, Tuhan mengingatkan kita tentang ketaatan. Ini perintah Tuhan. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Saya tahu ini nggak mudah, sangat sulit. Tapi itu yang Tuhan mau. Dan yang saya alami ketika saya melakukan bagian saya, melakukan perintah saya, maka bagian Tuhan akan memberkati kita. Selain ketaatan, Tuhan juga mengingatkan tentang kasih. Saat kita melepaskan pengampunan, arti kita sedang mengasihi orang itu. Dan itu, Bapak Ibu, itulah yang menyentuh Tuhan. Karena seperti yang bilang, mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa. Biasa-biasa aja buat Tuhan. Tapi kita mengasihi orang yang membenci kita, itu yang menyentuh hati Tuhan. Yang membuat tangan Tuhan ingin memberkati kita. Dan kita, pada saat kita juga sedang melepaskan pengampunan atau mengasihi orang yang telah menyakiti kita, kita memberikan kasih itu kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Sebab itu saya katakan, rasa ini saya bagikan karena saya alami. Bagaimana saya diberkati Tuhan pada masa resesi ini tanpa depresi. Bahkan tetap memberi. Ketika kita memberi dengan dasar taat dan kasih, maka kita akan memberi dengan sukacita. Di Lukas 6 ayat 38 Tuhan katakan, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Perhatikan, berilah maka kamu akan diberi. Jadi jangan expect diberi dulu baru kita memberi. Itu hukum dunia, diberi dulu baru kita memberi. Tapi hukum Tuhan, dan ini orang dunia nggak tahu. Makanya begitu banyak orang Kristen diberkati Tuhan. Berilah, maka kamu akan diberi satu takaran yang penuh, yang padat, digoncangkan, bahkan sampai meluber, saking penuhnya. Bahkan dalam Lukas 21 ayat 1-4 kita belajar tentang persembahan orang kaya dan janda miskin. Waktu Tuhan Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan seperti ini, orang-orang kaya masukin peti persembahan. Terus dia melihat seorang janda miskin kasih 2 peser dalam peti ini. Lalu dia berkata, aku berkata padamu, semua janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kita lihat di sini, firman Tuhan katakan dengan jelas di ayat 3. Tuhan Yesus katakan, aku berkata padamu, sesungguhnya janda miskin ini telah memberi lebih banyak daripada semuanya itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kalau kita berbicara tentang seluruh, berarti 100% nafkah si janda miskin diberikan kepada peti persembahan ini, Bapak Ibu.
Dan mungkin orang kaya yang dimasukkan Tuhan itu memasukkan uang persembahannya jumlahnya jauh lebih besar dari janda ini. Tetapi secara presentasi dia sebesar janda ini. Artinya apa? Tuhan tidak melihat jumlah yang kita berikan. Karena Tuhan tahu kondisi keuangan setiap kita. Dan Tuhan juga gak mau memaksakan kita. Oleh karena Tuhan mau kita memberi dengan sukacita, artinya tanpa paksaan. Tapi Tuhan mau lihat seberapa besar kasih kita sama Tuhan berdasarkan presentasi yang kita berikan. Tentunya orang yang punya penghasilan 50 juta per bulan dibandingkan dengan orang yang punya penghasilan 5 juta per bulan, beda Bapak Ibu ya. Misalnya memberi persembahan 100 ribu masing-masing. Orang yang penghasilan 50 juta sama 5 juta gitu kan ya. Bagi orang yang punya penghasilan 50 juta itu cuma 0,2% dari penghasilannya. Kasih persembahan 100 ribu itu cuma 0,2%. Which is masih ada 9,8% hartanya. Tetapi orang punya penghasilan 5 juta, dia memberikan lebih banyak, yaitu 1% dari penghasilan yang cuma 5 juta. Artinya dengan jumlah yang sama, 5 juta ini memberikan persembahan yang lebih besar secara presentasi. Oleh karena itu, saya mau katakan, Tuhan lihat hati kita. Gak lihat seberapa besar jumlahmu, tapi Tuhan lihat hati kita. Dan yang dahsyat di Amsal 11:24-25 katakan seperti ini. Ada orang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Aneh ya? Menyebar harta, bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Menyebar harta malah tambah kaya. Orang hemat luar biasa, malah kekurangan. Logikanya kan gak mungkin. Ya kita hemat secara luar biasa gitu kan ya, supaya tambah kaya gitu. Itu prinsip-prinsip teman-teman saya tuh yang di luar Tuhan ya. Hemat luar biasa, makan ngirit banget, tapi selalu berkekurangan. Tapi dia gak mengerti dasar ini. Ketika menyebar harta malah bertambah kaya. Ini prinsip kerajaan surga Bapak Ibu. Oleh itu sebar hartamu. Tabur, artinya menaburkan benih-benih hartamu. Tabur hartamu, sebar hartamu, berkati setidaknya keluargamu, orang tuamu, kau yang bekerja. Tabur buat orang tuamu. Kau sudah menikah, tabur juga buat mertuamu. Berkati kakak adik kita. Kalau ada kakak adik kita punya masalah keuangan, siapa lagi bisa bantu selain kita? Yang kuat menopang yang lemah. Itu pesan orang tua saya selalu katakan seperti itu. Berkati dulu keluarga kita. Di circle kita pertama dulu. Gak usah jauh-jauh ke panti asuhan. Keluarga kita perlu kita. Berkati dulu keluarga kita. Setelah keluarga kita diberkati, bolehlah gitu kan ya, panti asuhan, cari orang-orang miskin diberkati. Dan yang paling penting, tabur benihmu ke rumah Tuhan, ke dalam peti-peti persembahan ini, untuk pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena melalui peti persembahan ini, gereja juga menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Percaya Bapak Ibu, orang menyebar harta bertambah kaya, tapi orang menghemat luar biasa, dia akan kekurangan. Tabur. Karena berbicara tentang benih, ketika aku menaburkan dalam peti persembahan ini, itu adalah benih yang kau tanam, sehingga benih ini akan berbuah. Makanya gak heran orang Kristen yang tahu prinsip ini, dia bertambah kaya. Tapi ada orang pelitnya luar biasa, hidupnya mungkin gaji gede, tapi kekurangan terus. Banyak loh, gaji udah gede 20 juta, 50 juta, 100 juta, tapi kekurangan terus. Banyak kekurangan. Tapi sebar hartamu, maka kau bertambah kaya. Next slide. Yang kedua, hiduplah sebagai anak-anak terang.
Dikatakan memang dahulu kamu ada kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu Efesus 5 ayat 8. Kemudian Yesus sendiri pernah berkata dalam Yohanes 8 ayat 12. Dia mengatakan seperti ini, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Perhatikan, Yesus berkata, akulah terang dunia, dalam Yohanes 8 ayat 12. Tapi sebelumnya di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan saya mau tarik satu gambaran. Firman Tuhan berkata bahwa firman yang kita baca itulah terang bagi kaki kita dan bagi jalan kita, betul? Dan tapi terang yang sama, terang dunia. Tuhan stated, Tuhan mention, mengakui akulah terang dunia yang telah menjadi manusia itu. Artinya Bapak Ibu, firman yang kita renungkan saat ini, yang kita baca, itu adalah Kristus sendiri. Itu ada Allah sendiri. Dan mungkin sekarang kita mendapat firman secara free, cuma-cuma. Mungkin lewat Android atau lewat Apple, kita bisa download free. Ya tapi yang free itu kadang-kadang kita ngelupain. Padahal Bapak Ibu, yang free itu, yang gratis ini, terutama firman, itu karena kita nggak sanggup membelinya. Mungkin ini ada buku bestseller gitu kan ya, sepanjang masa Tuhan kasih free loh. Tapi yang free itu seringkali disia-siakan. Maaf Bapak Ibu. Mungkin banyak ibu-ibu di sini punya perhiasan yang asli dan ada perhiasan yang ya quote-unquote aspal ya, palsu gitu kan ya. Kalau yang palsu paling istri saya beli di Shopee jadi cerita. Paling cuma beberapa puluh ribu gitu kan ya. Beberapa puluh ribu ya dia pakai gitu. Dan kalau misalnya dia pakai pun ya naruhnya mungkin ya, saya nggak tahu, saya perhatiin sih istri saya naruhnya bener sih. Tapi mungkin kadang-kadang dia juga naruhnya sembarangan juga. Dan kalau hilang ya udahlah, cuma berapa puluh ribu gitu kan ya. Tapi waktu istri saya beli perhiasan, misalnya di Lily Diamond gitu ya, mahal. Dan dia jaga bener. Dia jaga bener-bener, dia rawat gitu kan ya. Dia taruh di tempat yang khusus. Kalau mau dipakai dia pakai, kalau mau dipakai udah dia taruh gitu kan ya. Itu berbicara tentang nilai. Dan saya berbicara bagaimana dengan firman yang sekarang kita baca. Yes, itu free. Tapi itu yang sangat bernilai. Yes, itu free. Tapi seringkali kita menganggap itu ya udah biasa-biasa aja gitu. Padahal di dalam sini tersembunyi rahasia-rahasia ilahi yang buat kita semakin diberkati Tuhan. Jadi saya encourage kita, firman yang kita renungkan, yang kita baca saat ini, yang kita baca secara cuma-cuma, di dalamnya terkandung nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kehidupan. Masalahmu dari A sampai Z adalah firman itu. Bahkan dari zaman dulu, bahkan sampai prediksi ke masa-masa datang, semua ada di firman ini. Firman yang free, namun tidak ternilai, itu firman Tuhan. Kita harus bersyukur karena Tuhan memberikan firman ini buat kita. Next, berikutnya, saya masih punya waktu 5 menit lagi kali ya. 3, hidup bijaksana dan mengerti kehendak Tuhan. Di dalam Efesus 5:14-17 bilang ini, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, dan janganlah kamu seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Ini keras banget sih Paulus ngomong kepada jemaat Efesus. Janganlah kamu hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal, dia menyia-nyiakan waktu. Tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi. Padahal waktu itu sangat berharga. Itulah kenapa Gojek laku ya. Karena menurut Nadim pendirinya, dia bilang gini, komoditas paling mahal itu waktu. Dan betul, di Jakarta macet parahnya. Dengan ajalnya Gojek, sorry saya bukan brand besar Gojek gitu kan ya. Tapi dengan adanya Gojek sangat membantu. Istri saya sering banget pesan makanan di Gojek gitu kan ya. Sangat membantu waktu-waktunya. Dia biasa beres-beres sana sini, makanan dipesan datang tinggal ambil. Dan bener banget waktu itu nggak bisa kita nggak bisa beli waktu yang sudah berlalu. Jadi waktu-waktu yang ada Bapak Ibu itu sangat berharga. Jadi pergunakan waktu yang ada buat anak-anak gitu kan ya. Lihat orang tuamu udah bertambah tua. Bertambah tua tuh makin panjang umur betul, tapi semakin dekat dengan Tuhan. Perhatikan orang tuamu. Waktunya yang ada, jangan sia-siakan. Saya kan orang tua senang banget ketika anak-anaknya mungkin di luar sana kerja, terus ditelepon anak, itu senang banget gak sih? Ketika misalnya orang tua gitu kan ya, perlu apa-apa gitu kan ya, ya kita kasih walaupun ya kita kasih gitu kan ya, senang banget gak sih? Senang. Jadi pergunakan waktu ini yang ada Bapak Ibu dengan sebaik-sebaiknya, karena dunia ini hari ini jahat. Mengertilah kehendak Tuhan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka ketika kau memberi, kau akan bebas dari depresi. Ini saya alami. Artinya, pergunakan waktu yang ada, Bapak Ibu. Di depan sana, resesi sudah di depan mata. Tapi kita prinsip ini kita pegang. Percaya Bapak Ibu, kau akan bebas. Bahkan kau diberkati pada masa resesi. Begitu banyak orang udah mulai bangkrut, berjatuhan, resesi, mati, bunuh diri. Karena dia nggak tahu prinsip ini. Dan terakhir yang paling penting. Dan poin terakhir yang paling penting di next step boleh multimedia. Hiduplah penuh dengan Roh Kudus. Orang di luar sana, di luar Tuhan punya kekayaan berlimpah, tapi nggak punya Roh Kudus. Oleh karena itu nggak heran mereka yang mengandalkan kekayaannya begitu resesi, utangnya dalam dolar begitu banyak. Karena saya waktu itu pernah bekerja juga di perusahaan-perusahaan yang ya lumayan besar, punya utang lumayan banyak dalam dolar. Begitu dolarnya naik, secara value jadi naik Bapak Ibu. Dan begitu banyak orang-orang kaya, waktu itu pada saat krisis pun juga akhirnya bangkrut. Begitu banyak orang juga yang resesi sekarang jadi bangkrut, ketakutan, ditagih-tagih utang, dilikuidasi asetnya semuanya, ketakutan nggak bisa, ketakutan mau makan apa, akhirnya bunuh diri. Dan mereka nggak punya firman, dan mereka nggak punya Roh Kudus. Tapi kita bersyukur kita punya firman dan Roh Kudus. Jadi penuhlah Roh Kudus Bapak Ibu. Hidup intim dengan Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup berbuah Roh Kudus. Itu yang membuat kita disempurnakan, hidup diberkati, bebas resesi, bahkan tanpa depresi. Saya mudah kita bangkit dari kita ucap syukur sama Tuhan buat kebaikan Tuhan,